untuk sekalian tutorial aja cara merebusnya ya. Kebanyakan juga kadang ada sagu mutiara kita ngerebusnya kelamaan dan hancur. Jadi ini tergantung dari sagu mutiaranya sendiri. Kalau misalnya sagu mutiaranya itu keras, nah dipijit gini keras, kemudian masih kokoh ya, itu berarti tandanya masih fresh. Ada di toko bahan kue itu yang dipencet gini dia langsung hancur. Nah itu yang jadi masalah, yang agak susah yang ngerebusnya. Jadi pastikan beli sagu mutiara itu yang fresh ya, yang masih keras seperti ini. Kemudian kita masukkan. Kalau misalnya pakai sagu mutiara yang kurang bagus, yang udah mudah rapuh itu, nanti hasilnya jadi benyek dan jelek ya. Ini kita masukkan dan kita kasih air secukupnya untuk merebus. Nah, jadi pastikan belinya yang sagu mutiara yang bagus ya, yang masih keras, supaya nanti hasilnya juga bagus. Nah, ini kita rebus selama 5 menit. Dihitung 5 menit itu dari air mendidih ya, dari air mendidih kita hitung 5 menit, kemudian kita diamkan selama 30 menit dan kita lanjutkan memasak sampai matang ya. Nanti kita lanjut aja langsung ke proses pemasakan. Baik, ini udah api mendidih ya, air mendidih, maaf. Ini apinya sedang aja. Sudah mendidih seperti ini, kita diamkan, kita masak selama 5 menit dengan api mendidih, dengan air mendidih. Kemudian nanti kita akan tutup selama 30 menit ya, kita matikan apinya. Oke, kita tunggu sampai 5 menit dulu ya. Baik, ini sudah 5 menit ya. Udah 5 menit, kita langsung matikan aja. Nah, ini kita matikan dulu ya. Nah, ini kalau misalnya sagu mutiaranya yang bagus itu dia tidak akan mudah hancur. Berarti dia masih baru ya, masih segar. Kalau misalnya yang hancur itu, kalau di toko bahan kuenya itu sagu mutiaranya stok lama. Nah, itu yang bikin kita bingung ya cara mematangkannya. Jadi nggak sampai 5 menit, baru di masak 2 menit atau 1 menit aja dia udah jadi rapat-rapat ya, jadi bubur gitu. Dan hasilnya tidak bagus. Nah, kalau misalnya yang fresh itu seperti ini, dia bulirnya masih terpisah ya, tidak menyatu. Ini masih fresh nih, masih bagus dari toko bahan kuenya, dari TBK-nya itu masih bagus seperti ini. Jadi caranya tuh pastikan aja dipijit, dipencet gitu pakai jari. Kalau misalnya sagu mutiaranya mudah hancur dan rapuh, itu berarti stok lama dan kita jangan beli gitu. Karena nanti hasilnya juga akan kurang memuaskan ya, akan mengecewakan. Jadi belinya yang sagu mutiara yang bulirnya ketika dipijit itu masih keras ya, itu berarti masih bagus. Oke, sekarang kita tutup aja. Ini kita tutup aja ya. Kita tutup, diamkan selama setengah jam. Itu supaya nanti mengembangnya bagus. Setelah setengah jam kita diamkan, kita cek kalau masih misalnya belum matang sempurna, kita matangkan lagi kurang lebih sekitar 5 menit sampai 7 menit lagi, kita rebus lagi, kita rebus ulang. Nah, nanti kalau misalnya airnya udah habis, kita tambahkan lagi aja airnya. Oke, itu kemudian nanti setelah matang kita harus siap sedia ya air dingin atau air es, supaya nanti bulirnya tidak menempel. Jadi nanti direndam dulu di air es yang matang. Jadi jangan pakai yang mentah ya, jadi air matang yang dingin atau air es itu nanti didiamkan dulu di situ sagu mutiaranya sampai benar-benar dingin, kemudian kita saring dan kita siap pakai. Oke, sekarang kita diamkan dulu sampai 30 menit. Baik, ini udah 30 menit ya, udah 30 menit, kita cek bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini masih setengah matang ya, soalnya masih ada putih-putihnya. Masih ada putih-putihnya, berarti ini belum terlalu matang. Jadi masih setengah jalan nih. Oke, kita rebus lagi. Kalau misalnya udah seperti ini, airnya udah sat, kita tambahkan lagi aja sedikit. Kita tambahkan lagi airnya. Ini kan tadi di awal kita pakai 1250 ml untuk seperempat sagu mutiara. Sekarang kita tambahkan lagi kurang lebih seperempat, jadi total airnya untuk merebus itu 1,5 liter ya. Ini kita rebus lagi, kita panaskan.
kita rebus sampai matang 5 sampai 7 menit lah. 5 menit sampai 7 menit. Nah, teknik ini juga meringankan kita ya, jadi nggak terlalu. Jadi ada dua teknik. Yang pertama itu terus-terusan ditambahin air dan kita terus ngaduk, dan kita harus terus cek. Nah, teknik yang ini yang direbus 5 menit kemudian diamkan 30 menit ini untuk supaya waktu kita efisien ya. Jadi kita bisa tinggalkan, kita bisa prepare yang lain, kemudian kita juga bisa menghemat gas dan tenaga ya. Nah, ini kita rebus sampai matang 5 sampai 7 menit. Dicek aja nanti kalau udah 5 menit belum matang, tambahin lagi 2 menit sampai matang. Baik, ini udah selesai ya. Seperti yang bisa dilihat. Nah, seperti ini. Jadi butiran putihnya itu udah mulai terlapisi sama yang bening ya. Jadi yang putihnya itu mulai mengecil. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, sudah mulai mengecil, butiran-butiran putihnya sudah mulai mengecil dan terlapisi sama butiran bening, lapisan beningnya ya sudah melapisi butiran putihnya. Ini kita cukupkan, kita angkat, kemudian kita saring dan kita rendam di air dingin ya. Nah, ini udah kita saring, coba kita aduk-aduk supaya air panasnya turun semua ya, supaya tidak mengandung air panas lagi. Nah, seperti inilah tampilannya sagu mutiara. Kalau sagu mutiaranya itu masih bagus ya, masih fresh dari TBK-nya, hasilnya seperti ini. Jadi tidak akan jadi bubur. Kalau stok lama itu pasti akan jadi bubur dan benyek, tidak bagus. Dipilih-pilih aja ya nanti kalau membeli sagu mutiaranya. Nah, udah ya, sekarang kita rendam di air dingin. Nah, sekarang kita akan udah siapkan ya ini air es, pakai es batu. Ini airnya udah dingin, kita masukin aja sagu mutiaranya supaya proses pemasakannya berhenti dan nanti tidak jadi lembek ya. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar sagu mutiaranya dingin, baru diangkat dan kita langsung plating ya.